Lagi bahwa bansos yang ada ini kebutuhan bersyarat, harus memenuhi kriteria-kriteria. Nah, bisa jadi ketika yang bersangkutan awalnya menerima dan satu ketika dia tidak lagi sebagai penerima, bisa jadi setelah diverifikasi, divalidasi, yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi penerima bansos. Bapak, kehadiran kami untuk merespon apa yang menjadi temuan kami di lapangan dari beberapa warga Kota Kupang yang mengeluh bahwa bantuan yang selama ini mereka terima saat ini telah tiada. Mereka ingin tahu lebih jelas apa penyebabnya sehingga mereka mengalami hal seperti itu. Bantuan yang mereka terima kok tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Jack. Terima kasih juga untuk informasi yang didapat oleh teman-teman media untuk kami meresponnya. Yang pertama, memang betul ada banyak warga masyarakat yang mengadukan terkait bantuan yang diterima mereka selama ini. Perlu diketahui bahwa bantuan atau bansos yang ada ini kan bansos bersyarat. Dalam artian begini, bansos ini yang diluncurkan oleh pemerintah ini diperuntukkan bagi warga masyarakat yang tidak mampu, atau lebih tepatnya kalau sesuai regulasi Undang-Undang 13 tahun 2011 itu tentang penanganan fakir miskin, diperuntukkan bagi fakir miskin itu seluruh jenis bansos yang ada. Nah, kembali lagi bahwa bansos yang ada ini kebutuhan bersyarat, harus memenuhi kriteria-kriteria. Nah, bisa jadi ketika yang bersangkutan awalnya menerima dan satu ketika dia tidak lagi sebagai penerima, bisa jadi setelah diverifikasi, divalidasi, yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi penerima bansos. Ataupun bisa terjadi penyebab lain, seperti misalnya tiap waktu ini kan Kementerian Sosial selalu memverifikasi validasi data ini. Dan kami pemerintah daerah wajib untuk melakukan verifikasi validasi secara terus-menerus untuk menjamin bahwa si penerima bansos ini adalah betul-betul warga yang layak menerima. Tidak dipungkiri bahwa karena exclusion error dalam pelaksanaan pendataan bisa terjadi ada yang warga yang seharusnya tidak berhak menerima tapi menerima, itu fakta yang ada, tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu dari waktu ke waktu kita mengadakan perbaikan supaya lebih tepat sasaran. Nah, terkait dengan hal itu, penyebab-penyebabnya antara lain, setelah diverifikasi, sistem tidak bisa membaca. Terkait misalnya dukcapilnya tidak valid. Nah, administrasi kependudukannya tidak valid. Oleh karena itu, ketika ada pengaduan yang bersangkutan, kami cek di sistem, di aplikasi di sistem. Ketahuan penyebabnya. Oleh karena itu diperbaiki. Nah, oleh karena itu memang sangat diharapkan proaktif dari Bapak Ibu ataupun saudara-saudara kita sebagai penerima bansos itu untuk proaktif melakukan pengecekan itu bersama kami. Bisa di kelurahan, bisa langsung di kami di dinas lewat petugas-petugas kami yang ada untuk mengecek. Dan setelah nanti diperbaiki datanya kita usul ulang. Dan banyak yang diakomodir kembali. Begitu termasuk misalnya BPJS, ini yang paling banyak Pak Jack, pemegang kartu BPJS gratis yang dibiayai APBD pemerintah, baik itu yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota sendiri. Dan untuk diketahui saat ini data yang ada 153.000 warga Kota Kupang pemegang kartu BPJS gratis. Nah, dari antara itu ada saja yang
mengadukan bahwa tiba-tiba kartunya nonaktif. Nah, penyebabnya itu tadi, salah satunya ya karena mungkin tidak layak lagi untuk menerima, dan juga kebanyakan pada persoalan data yang bersangkutan. Karena sekarang by system. Ketika misalnya ketika diverifikasi dengan aplikasi, titik koma beda saja sudah tidak terbaca. Karena itu kan di pusat ini kan setiap jenis bansos yang ada ini kan puluhan juta orang. Contoh sekarang untuk BPJS saja kan, kalau tidak salah itu belasan juta warga Indonesia pemegang kartu yang dibiayai APBN. Begitu Pak. Pak Kadis, kalau boleh tahu jenis bantuan apa saja yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kota Kupang? Kalau secara langsung kita tidak menyalurkan secara langsung, itu kan ada kerjasama dengan para pihak. Contoh PKH misalnya, PKH itu kan kerjasamanya dengan Bank Himbara, BRI kalau untuk NTT. Kemudian juga ada bantuan pangan non tunai atau sembako, itu juga dengan Himbara, Bank NTT dan kantor pos. Begitupun yang lain, BPJS dan BPJS. Jadi kami tidak, tugas kami di dinas ini data, mengurus datanya, memverifikasi data, memperbaiki data, mengusulkan, itu yang menjadi tugas kami. Jadi kami tidak urus langsung bantuannya pada warga. Kita memfasilitasi, mengawasi para pihak-pihak yang menyalurkan, karena sudah PKS dengan masing-masing. Bapak, sistem pengawasan terhadap penyaluran bantuan di lapangan seperti apa? Ya, kan kami ada punya petugas-petugas lapangan, ada pendamping-pendamping sosial yang kami punya, ada pendamping PKH-nya, ada pendamping QB-nya, ada peksos-peksos yang lain. Ya, mereka yang mengawasi di lapangan. Contoh misalnya PKH, itu mereka memfasilitasi KPM penerima bantuan dengan BRI misalnya. Ketika ada kendala mereka membantu. Mereka mengawasi, memberitahu KPM penerima manfaat untuk segera mengambil bantuannya. Begitu. Pengawasan kami di situ. Manakala ada persoalan-persoalan, direspon saat itu dengan memfasilitasi penerima manfaat itu untuk mereka mengambil bantuannya. Selama menyalurkan bantuan kepada masyarakat, sepengetahuan Bapak, apakah mengalami kendala? Kalau ada kendala seperti apa? Kalau kendala ya pasti ada. Tapi kan ini apapun kendalanya harus jalan. Jadi memang biasanya kalau ini salah satunya yang sering menjadi persoalan tidak tersalurnya bantuan, si penerima manfaat tidak ada di tempat, itu salah satu itu yang mungkin ada tugas ada di luar daerah atau di mana, sehingga sering tidak sampai tersalur secara tepat. Kemudian juga kendala-kendala ya, administrasi bisa jadi, nah human error bisa jadi. Tidak dipungkiri juga bahwa di pihak penyalur juga, misalnya di BRI, di kantor pos, bisa juga terjadi kesalahan namanya, tapi kan tidak banyak, sekedar sedikit lah human error biasa. Jadi cari jalan keluar. Baik, Pak, mungkin ada hal lain yang Bapak mau sampaikan saat ini? Ya, hal lain yang pertama, saya sangat berharap sekali proaktif dari saudara-saudara kita, warga kita yang ya merasa tidak punya kemampuan ini, silakan bebaskan. Nah, kami juga di dinas membuat terobosan dengan tidak saja secara dalam hal pendataan misalnya, tidak saja secara berjenjang seperti dari kelurahan, kami membuat link-link secara online, daftar saya secara online, nanti kami tarik dan verifikasi datanya untuk diusulkan. Karena kami punya niat ataupun kami punya
mimpi kalau boleh warga Kota Kupang yang kategori miskin dan tidak mampu, tidak boleh ada yang tidak terbantu, harus itu komitmen kami. Sehingga dari waktu ke waktu kami bangun jejaring kerjasama kolaborasi dengan semua pihak terkait pendataan ini, karena kami anggap serius, karena sekarang by data, by sistem, tanpa data yang valid tidak mungkin bansos yang ada. Karena itu, karena dengan perbaikan data-data sehingga faktanya untuk Kota Kupang kan dari waktu ke waktu ada peningkatan jumlah penerima bansos yang ada. Itu harus diakui. Contoh saja, 153.000 warga Kota Kupang pemegang kartu BPJS gratis itu kan tidak serta-merta dia turun karena data. Kalau diakumulasi dengan nilai rupiah, hampir 60 miliar dana yang harus dikucurkan. Dan itu karena data makanya bisa turun. Kelas 3, 153.000 pemegang kartu dengan yuran kelas 3 itu 420 per tahun, tinggal dikalikan hampir 60 miliar lebih. Itu kan sangat membantu. Begitupun PKH posisi tahun kemarin itu kita 40 miliar, sembako 39 miliar. Itu akumulasi uang yang masuk di Kota Kupang, ratusan miliar. Itu karena data. Nah, bagaimanapun data ini menjadi penting karena 514 kabupaten kota di Indonesia harus bersaing untuk mendapatkan kuota itu. Tidak serta-merta dia turun saja. Tanpa data yang valid tidak mungkin. Karena ketika Kementerian Sosial menetapkan pagu ataupun dari program-program itu kan mereka melihat DTKS, data terpadu yang sudah ada DTKS setiap daerah. Jadi ketika kuota untuk daerah A misalnya, dia lihat bukan lagi minta usulan dari kita, dia lihat data itu di DTKS, data basis data terpadu yang sudah kita urusin, kita usul-usul itu. Mereka lihat di situ siapa yang BNBA-nya yang memenuhi syarat, itu yang muncul namanya. Demikian Pak Ade. Terima kasih Bapak, informasi sangat berharga. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi warga Kota Kupang, terlebih yang penerima bansos. Ya, terima kasih Pak Ade. Jadi kami sangat berterima kasih untuk teman-teman media yang membantu kami untuk menyampaikan informasi ini kepada warga kita. Kita punya niat yang sama, kita punya komitmen yang sama untuk bekerja dengan sungguh-sungguh melayani warga masyarakat kita. Demikian, Tuhan memberkati.